Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang weton Jumat Wage ya, mimpi ya. Saya ini mimpi diganggu makhluk halus ya. Mimpi berkelahi wis pokoknya mimpi makhluk halus wis. Ya. Mimpi menyeramkan, mimpi tidak mengenakan. Ya. Dan saya sudah sakit selama 5 tahun. Dicek di dicek di dokteran ya, di lab ya, itu tidak ada penyakitnya. Nah kalau sudah tahu seperti itu ya, itu positif ya, penyakit non medis ya. Terus solusinya bagaimana? Anda bisa puasa ya. Puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kurangi makanan yang mengandung unsur nyawa. Tujuannya apa? Ketika di dalam tubuhmu itu ada makhluk halus ya, itu yang dibangkitkan kan emosi. Jadi ketika tubuh kita ini ada makhluk halusnya, itu emosi kita itu akan labil, akan mudah marah. Nah itu yang kita kendalikan dengan cara puasa. Puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu Anda lakukan ya, itu nanti Anda akan dapat petunjuk apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Bisa jadi petunjuk itu setelah Anda puasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu Anda akan petunjuk apa yang harus dilakukan ya. Lah puasa itu salah satu obat ya, obat dari segala macam obat, mau itu penyakit medis maupun mau itu penyakit non medis. Karena ketika kita puasa itu pada dasarnya kita ini pasrah kepada Tuhan. Jadi pasrah itu bukan berarti hanya di dalam ucapan saja ya. Wes aku kena penyakit koyok ini, aku kena sihir telu santet, wes tak pasrahno sing Maha Kuasa saja. Tapi kamu tidak melakukan ikhtiar bentuk kepasrahan itu sendiri gitu. Ini ya lucu gitu. Loh ini bukan katanya ya, ini sudah pernah saya lakukan, pernah saya alami ya. Lah soal katakanlah Anda sudah sakit 5 tahun ya, berarti ya, gangguan sihir itu mungkin ya sudah lebih dari 10 tahun berada di dalam tubuh Anda. Jadi jauh sebelum Anda sakit, gangguan itu sudah ada ya. Lah puncaknya ketika Anda mulai sakit, itu puncaknya. Karena daya tahan Anda ini sudah lemah ya. Ibarat Anda ini dulu rajin sholat, rajin ibadah, wis pokoknya rajin hal-hal yang sifatnya positif. Terus kemasukan makhluk halus, akhirnya setiap hari bisikan-bisikan males itu muncul. Akhirnya telat-telat ya. Ibadahnya telat-telat, sembahyangnya telat-telat. Itu yang terjadi. Akhirnya belas tidak sembahyang ya, dan sakitnya semakin parah ya. Nanti ketika Anda katakanlah menjalani tirakat itu ya, puasa Nabi Daud itu nanti Anda akan diperlihatkan ya, sama pelakunya ya. Tuhan akan memperlihatkan pelakunya loh ya, Tuhan akan memperlihatkan pelakunya, akan terus muncul itu pelakunya. Dan biasanya pelakunya adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang yang Anda kenal, orang terdekat Anda, bukan orang jauh ya. Makanya teman-teman Jumat Wage, ketika Anda ini sakit tidak kunjung sembuh dan disertai dengan mimpi-mimpi ya, mimpi-mimpi menyeramkan, mimpi makhluk halus dan sebagainya, itu adalah pertanda adanya gangguan sihir, gangguan teluh, gangguan santet. Ya mungkin zaman sekarang itu tidak percaya ya, orang terkena sihir, terkena teluh, terkena santet itu tidak percaya.
Zaman sekarang, zaman milenial lah sudah percaya. Wong Jepang sekarang ini sudah ngurusi teknologi kok ini deh, ngurusi sihir. Lu ingat teman-teman ya, ini tanah Jawa, tanah yang wingit. Ya, lu ya, tanah Jawa itu tanah yang wingit. Ya. Misalnya ya, kita tidak bisa melawan, ya. Kita tidak bisa melawan. Nah wes, sikat aja kirim sihir. Kebanyakan seperti itu. Wes menang-menang moro-moro lumpuh, moro-moro ndak iso mlaku. Makanya teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada, ya, ketika Anda katakanlah terkena gangguan tersebut, yang perlu Anda lakukan adalah perbaiki spiritual Anda. Ya, terutama puasa ya. Kalau sudah kena penyakit itu puasa. Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Jangan makan yang ada unsur hewaninya sampai kamu sembuh. Loh iya, saya dulu itu 4 tahun ya tidak makan daging-dagingan. Ya. Mangane mek manisa, timun ya. Ya sama nasi ya, manisa, timun, sambal bawang ya. Manisa, timun terus apa sawi. Kadang lek adikku sih teko Batu teko ya itu digawakno sawi, digawakno. Nah, itu sayur-sayuran itu. Tujuannya apa? Ketika kita itu makan unsur hewani, itu emosi kita akan bangkit. Kita akan sulit mengendalikan diri. Lo menang ya. Demit yang ada di dalam tubuh kita itu menang, sihirnya menang. Akhirnya kita ini lumpuh, lama-kelamaan lumpuh. Lama-kelamaan ekonomi kita hancur. Ya, ekonomi kita hancur, semuanya hancur. Ujung-ujungnya adalah kematian. Ya. Sihir itu kejam, teman-teman ya. Sihir itu kejam. Ya, tujuannya cuma kematian. Ya mungkin saat ini Anda masih sakit-sakitan itu hanya awal saja. Ya, tapi ketika kamu sadar bahwasanya Anda terkena sihir, cepat lakukan lakukan pembersihan. Ya. Ya yang paling mudah itu tidak usah mikir siapa pengirimnya ya. Yang penting kamu sembuh. Ya, dipasani. Habis dipasani ya diwiriti. Ya, poso ya wirid, poso ya wirid. Kamu poso itu mengeluarkan dari dalam, kamu wirid memasukkan dari luar. Jadi energi negatif yang keluar karena puasamu dimasuki energi positif, zikirmu, baca kitab suci. Ya, sampai katakanlah energi negatif di dalam tubuhmu itu berubah menjadi energi positif. Tandanya apa? Kalau sudah full, kamu sembuh. Ya. Dan itu juga butuh proses waktu yang lama. Tidak sehari 2 hari. Kenapa? Ya karena sihir itu sudah bersamaan di dalam tubuhmu bertahun-tahun. Makanya kalau ada orang ruqyah, di ruqyah langsung pergi, kesurupan terus langsung pergi jinnya. Itu hoak. Loh ya, jinnya pergi di ruqyah saat itu tapi pulang kembali lagi. Bahkan balik dengan konco-konconya. Ya, makanya ketika kita terkena gangguan sihir, ya yang efektif itu adalah orangnya pribadi. Merubah dirinya, karena ketika kita terkena sihir, watak karakter kita yang positif itu berubah menjadi negatif. Nah, coba bayangkan kalau Anda merubah watakmu yang positif atau yang negatif menjadi positif, kan sulit. Lek positif merubah negatif sangat mudah. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Ya. Silakan teman-teman Jumat Wage. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.